Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, penghujung Ramadan, kita mendengar berita, mendengar kabar dari saudara kita Muslim Palestina. Mereka terutama para murabitin yang senantiasa bersiaga menunggu menjaga Al-Aqsa diserang oleh Yahudi laknatullah. Yahudi ingin mengusir para pejuang Islam yang senantiasa menjaga Al-Aqsa, dan kemudian mereka berusaha merangsek. Setelah Al-Aqsa, Al-Quds yang diserang juga kemarin kita dengar Gaza berkali-kali dibom oleh Israel, oleh Yahudi laknatullah. Mungkin ada beberapa orang kita yang merasa kenapa harus membela Palestina. Palestina itu bukan kita, Palestina itu jauh, bukan negara kita, bukan Indonesia. Jawabannya patut kita ketahui. Kenapa kita harus peduli kepada Palestina? Kita harus peduli kepada bangsa Palestina karena Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama agama kita Islam. Jadi sebelum kiblat berubah ke Masjidil Haram, pertama kali kiblat kita itu ke Al-Aqsa. Karena itu Al-Aqsa dikenal sebagai kiblat dari berbagai agama samawi. Nabi Isa juga di Al-Aqsa, Nabi Musa juga di Al-Aqsa, gitu ya. Semua Rasul sebelum Nabi Muhammad kiblatnya di Al-Aqsa. Baru setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, kemudian beliau memohon kepada Allah agar kiblat umat Islam dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi kepedulian kita kepada Al-Aqsa karena dia adalah kiblat pertama umat Islam. Berikutnya, Al-Aqsa juga merupakan tempat persinggahan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ketika beliau diangkat oleh Allah lewat malaikat Jibril, diajak melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kemudian Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada tempat transit yang lumayan lama, yaitu di Al-Aqsa. Rasulullah SAW itu mengimami sholat sunnah seluruh rasul. Jadi seluruh rasul itu diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah bersiap menjadi makmum. Ketika Nabi Muhammad datang sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad mengimami seluruh rasul yang ada di dunia ini. Demikian. Berikutnya Al-Aqsa juga termasuk yang diriwayatkan di hadis termasuk tiga masjid yang harus dikunjungi. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Karena tiga masjid ini memiliki keutamaan. Barang siapa sholat di salah satu masjid itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda dibanding kita sholat di masjid-masjid yang lain. Berikutnya ada hadis lain pula. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Satu tubuh. Kalau kita sakit di lengan, bukan hanya lengan yang goyang-goyang, yang gimana supaya tidak sakit, tapi si lengan akan memberi instruksi kepada otak kita, sehingga otak kita berpikir, saya harus apa ya, lengan ini harus diobati kah, harus dipijit kah, disalepin kah, diapain kah, begitu. Jadi umat Islam itu ibarat satu tubuh. Ketika ada derita di keluarga saudara kita di Palestina, seharusnya kita peduli, seharusnya kita mendengar ada apa, kenapa, dan kepedulian kita tunjukkan dengan pertama dengan doa. Kita harus berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kalaupun yang memang sudah waktunya meninggal, agar mereka syahid menjadi syuhada. Berikutnya doa agar umat Islam di Al-Aqsa semua dimenangkan oleh Allah. Karena itu kita senantiasa harus melantunkan doa, Allahumma ansurnal ihwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansurna, ya Allah tolonglah. Allahumma ansurna al-muslimin, ihwanal muslimin, saudara-saudara kami muslim fi Filistin, di Palestina. Ya Allah, menangkanlah mereka yang sedang berjuang membela masjidmu Al-Aqsa. Selain kita berdoa, juga kontribusi dalam bentuk
mal atau sunduk atau infak. Kenapa? Karena ketika kita turut membantu perjuangan Palestina, itu sama saja dengan kita pun ikut bekerja, ikut berjuang untuk pembebasan Al-Aqsa, untuk pembebasan negeri Palestina dari cengkeraman penjajah Israel laknatullah. Jadi kita sebagai umat Islam bukan hanya diam, bukan hanya masa bodoh, apalagi mengatakan kenapa harus pusing mikirin Al-Aqsa, itu kan bukan negara saya, itu Palestina bukan negara saya mau mikirin saya sendiri juga susah. Nah, kita tidak selayaknya mengatakan demikian. Kalau kita menjadi muslim yang baik, muslim yang sejati, kita ada tuntutan dari agama kita, dari ajaran Islam, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita peduli kepada penderitaan rakyat Palestina. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.